Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas PPT yang saya buat dengan judul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak DRM Irfan SPDM Or. Tugas ini disusun oleh saya sendiri yaitu Zeni Argetamani dengan NIM 5243540020 dari kelas E Prodi Gizi. Baik, kita masuk ke dalam pendahuluannya. Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri atas berbagai suku, budaya, agama, dan bahasa, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, membutuhkan suatu cara pandang yang mampu menjaga persatuan bangsa. Pentingnya wawasan Nusantara yaitu menjadi pedoman dan dalam menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian dari geopolitik. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor geografis dengan kebijakan dan kekuasaan politik suatu negara. Tujuan geopolitik yaitu menentukan arah kebijakan nasional, menjaga keamanan wilayah negara, mewujudkan kepentingan nasional, dan mempertahankan kedaulatan suatu negara. Baik, di slide selanjutnya kita akan membahas wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi dari wawasan Nusantara sendiri yaitu pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, dasar penyelenggaraan pembangunan nasional, serta perekat persatuan bangsa Indonesia. Tujuan dari wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional dalam seluruh aspek kehidupan. Baik, selanjutnya kita akan membahas sejarah lahirnya geopolitik. Latar belakangnya yaitu geopolitik ini muncul di Eropa pada abad ke-19 berkaitan dengan hubungan antara wilayah dan kekuasaan negara. Adapun tokoh-tokoh dari geopolitik yang pertama itu ada Friedrich Ratzel, Rudolf Gehlen, dan Karl Haushofer. Dan perkembangannya yaitu konsep geopolitik di Indonesia berkembang menjadi wawasan Nusantara yang berlandaskan oleh Pancasila. Baik, selanjutnya kita masuk kepada konsep dasar dari wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap seluruh wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan. Kesatuan Indonesia meliputi kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Adapun makna dari konsep dasar wawasan Nusantara yaitu seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Baik, terdapat juga sifat dan ciri dari wawasan Nusantara. Sifat dari wawasan Nusantara antara lain manunggal ataupun utuh dan menyatu, menyeluruh dan berkesinambungan. Sedangkan ciri-ciri dari wawasan Nusantara yaitu mengutamakan persatuan bangsa, menghargai keberagaman, menguatkan kepentingan nasional, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat juga unsur-unsur dasar dalam wawasan Nusantara. Yang pertama ada wadah, yaitu meliputi wilayah Indonesia beserta seluruh kekayaan alamnya. Terdapat juga isi, di mana aspirasi dan cita-cita bangsa Indonesia, dan tata laku. Tata laku itu perilaku dan tindakan masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan dari ketiganya ini, wadah, isi, dan tata laku, harus berjalan seimbang untuk mencapai tujuan nasional. Baik, ada juga implementasi dalam wawasan Nusantara, yaitu ada 4 bidang. Yang pertama itu pada bidang politik. Adapun implementasi wawasan Nusantara terdiri dari 4 bidang. Yang pertama itu ada bidang politik, menjaga keutuhan NKRI dan mengutamakan kepentingan nasional. Yang kedua ada bidang ekonomi, memeratakan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil. Ada juga bidang sosial budaya, menghargai keberagaman budaya, memperkuat identitas nasional. Dan yang terakhir ada bidang hankam, menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan wawasan Nusantara. Ada dua tantangannya. Yang pertama itu tantangan internal, di mana konflik sosial, kesenjangan pembangunan, dan rendahnya kesadaran persatuan. Dan yang kedua ada konflik eksternal, yaitu globalisasi, pengaruh budaya asing, dan juga ancaman terhadap kedaulatan wilayah. Dalam tantangan ini kita juga mempunyai upaya untuk mengatasinya, yaitu dengan pendidikan kebangsaan, penguatan nilai Pancasila, dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Kesimpulan yang dapat diambil dari PPT ini beserta dengan refleksinya yaitu wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Wawasan Nusantara berfungsi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Implementasi wawasan Nusantara penting dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun Indonesia yang bersatu, maju, dan berdaulat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.